Selama sepekan kembali ke hadapan Anda. Pemirsa, Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin menerima langsung sertifikat Geopark Meratus yang kini sudah berstatus UNESCO Global Geopark atau UGGP bersama Duta Besar Indonesia untuk Perancis Muhammad Umar dan jajaran pejabat Pemprov Kalsel di Paris. Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhyiddin menerima langsung sertifikat Geopark Meratus yang kini berstatus UNESCO Global Geopark (UGGP) bersama Duta Besar Indonesia untuk Perancis Muhammad Umar dan jajaran pejabat Pemprov Kalsel di Paris, Perancis, Senin 2 Juni 2025. Sertifikat Geopark Meratus itu bertanda tangan The Director General of UNESCO, André Azoulay, yang diterima langsung Gubernur Kalsel H. Muhyiddin. Di Perancis, Muhyiddin didampingi Ketua Harian Geopark Meratus yang juga staf ahli menteri bidang hubungan antar lembaga pusat dan daerah di Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendali Lingkungan Hidup RI, yakni Hanifa Dwi Nirwana. Menurut Gubernur Muhyiddin, total ada 16 negara yang menerima sertifikat seperti itu. Untuk Indonesia ada 2, yaitu Geopark Kebumen, Jawa Tengah dan Geopark Meratus, Kalimantan Selatan. Gubernur juga menyatakan akan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dan tak hanya sampai di sini saja, tetapi hari-hari selanjutnya menjadi langkah baru bagi Badan Pengelola Geopark Meratus BPEGM. Gubernur Kalsel juga menegaskan Geopark Meratus harus dikenal oleh negara-negara luar di dunia. Untuk itu Geopark Meratus harus dipromosikan kawasan pariwisatanya ke mancanegara, bahkan bisa menjadi tuan rumah bagi Geopark Meratus itu sendiri. Muhail, Banjar TV. Sementara itu pemirsa, usai pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap 21 calon komisioner KPID Kalsel dari tanggal 2 sampai 3 Juni 2025. Akhirnya Komisi 1 DPRD Kalsel resmi mengumumkan 7 nama terpilih sebagai komisioner KPID Kalsel periode 2024-2027. Setelah melalui tahapan panjang, akhirnya Komisi 1 DPRD Kalsel resmi mengumumkan 7 nama terpilih sebagai komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Kalsel periode 2024-2027. Pengumuman ini dilakukan usai uji kepatutan dan kelayakan fit and proper test terhadap 21 calon komisioner yang digelar Senin dan Selasa 2 dan 3 Juni 2025 di ruang Komisi 1 DPRD Kalsel di Banjarmasin. Adapun proses pemungutan suara dilakukan langsung oleh 10 anggota Komisi 1 DPRD Kalsel melalui bilik suara. Sedangkan penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka dan disaksikan oleh anggota dewan, staf sekretariat, serta sejumlah awak media. Dari hasil seleksi diketahui hanya 1 nama petahana yang kembali lolos, sementara 6 lainnya merupakan wajah baru yang berhasil meyakinkan dewan melalui uji kompetensi. Ketua Komisi 1 DPRD Kalsel, Rais Rohayat, mengungkapkan bahwa sistem seleksi yang digunakan mengacu pada mekanisme pemilihan KPID di DPRD Jawa Tengah yang dikenal terbuka dan profesional serta terbaik dalam pemilihan KPID. Kita menggunakan mekanisme yang sama seperti di Jawa Tengah, khususnya karena di sana ada anggota pemilihan KPID yang terbaik se-Indonesia. Caranya kita tuh karena kita copy paste di sana dan kemarin kita ada studi komparasi bahwa di sana mendapatkan hasil yang seperti ini caranya, maka kami di Kalimantan Selatan mengikuti seperti yang ada di Jawa Tengah. Itu jaminan dari 7 itu udah terpilih itu. Apa mungkin harapan dan untuk terpilih ini? Kalau harapannya tentu saja mereka bisa menjalankan tugas dengan baik sebagaimana fungsi KPID yang independen, yang tanpa intervensi. Langkah transparan yang diambil Komisi 1 ini diharapkan menjadi standar baru dalam proses rekrutmen pejabat publik, khususnya lembaga independen seperti KPID yang berperan strategis dalam menjaga kualitas dan etika penyiaran di daerah.
Berikut 7 nama terpilih anggota KPID Kalsel 2024-2027, yaitu Agus Suprapto, Analisa, Muhammad Sofi, Nanik Hayati, Iwan Setiawan, Muhammad Leone Hermawan, dan Muhammad Lutfi Rahman. Tak hanya itu, DPRD Kalsel juga menetapkan 7 nama cadangan sebagai pengganti antar waktu PAW, yaitu Hana Mutmainah, Fadli Rizki, Sahmiyadi, Nurdin Ardalepa, Franky Glenn Pleri Nayawan, Juhairi Ramadan, dan Dedi Kurniadi. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin yang melanjutkan program Ekotiket Trans Banjarmasin ditandai dengan penandatanganan MOU antara Bank Sampah Induk Kota Banjarmasin dengan Dinas Perhubungan. Program yang bertujuan untuk mendorong penggunaan transportasi publik sekaligus meningkatkan kesadaran lingkungan ini. Harapannya bisa mengurangi sampah plastik yang masuk ke TPA. Kerjasama ini ditandai dengan penyerahan sampah botol plastik oleh Kadishub Slamet Bekjo kepada Ketua Bank Sampah Induk Fatur Rahman, disaksikan Wakil Wali Kota Hajah Ananda di kawasan Siring 0 km belum lama tadi. Program Ekotiket Trans Banjarmasin, yaitu masyarakat yang ingin naik bus Tayo dapat menukarkan dengan sejumlah tertentu sampah botol plastik sejak April lalu. Antusiasnya ternyata sangat signifikan. Setidaknya ada 60.000 botol dan cup air mineral kemasan yang ditukarkan masyarakat atau seberat 200 kg. Ananda menyebut program yang bertujuan untuk mendorong penggunaan transportasi publik sekaligus meningkatkan kesadaran lingkungan ini, harapannya bisa mengurangi sampah plastik yang ada di TPA. Karena seyogianya penanganan sampah menjadi kepedulian semua pihak. Jadi kita tahu kan kita darurat sampah nih lah, ya loh. Jadi alhamdulillah karena Pak Wali Kota sudah menyampaikan bahwa masalah sampah ini bukan masalah Dinas Lingkungan Hidup aja. Jadi semua SKPD, semua bagian, intinya semua OPD di Kota Banjarmasin harus bahu-membahu mengatasi sampah. Nah, alhamdulillah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin salah satunya yang punya inovasi. Makanya ada yang Ekotiket sejak 14 April 2025 yang lalu. Nah, ini adalah penandatanganan MOU. Jadi semua botol-botol plastik yang diterima oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin melalui program etiket itu disalurkan ke Bank Sampah Induk Kota Banjarmasin. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan program ini terus berlangsung sambil kita membuat grand design tentang pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin. Nantinya hasil sampah botol plastik yang telah terkumpul dikerjasamakan dengan bank sampah untuk ditimbang dan dijual. Kemudian hasilnya akan menjadi pendapatan asli daerah melalui Dishub Kota Banjarmasin. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, dibangunnya pusat daur ulang sampah dinilai Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Hari Wijaya menjadi kemajuan penanganan darurat sampah yang terjadi di Kota Banjarmasin. Dan harapannya pusat daur ulang ini akan ada di setiap kecamatan. Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Hari Wijaya menyatakan dibangunnya pusat daur ulang menjadi kemajuan penanganan darurat sampah yang terjadi di Banjarmasin saat ini. Hal ini sebagai langkah maju daerah karena sudah memiliki pusat daur ulang untuk masalah sampah yang begitu besar. Pernyataan ini seperti disampaikannya di gedung DPRD Banjarmasin belum lama tadi. Tempat pusat daur ulang sampah untuk di Kota Banjarmasin mudah-mudahan itu dapat berjalan secara efektif untuk bisa memilah sampah sebelum kita buang ke tempat pembuangan air. Dan berharap itu akan menjadi meningkatnya perekonomian masyarakat, terutama untuk yang bisa mengelola pemisahan sampah tersebut. Menurut dia, ditutupnya tempat pemrosesan akhir sampah TPAS Basiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI sempat menjadi masalah besar hingga ditetapkannya kondisi darurat sampah. Adapun pusat daur ulang yang dimaksud adalah Banjarmasin Recycle Center di Pergudangan Bumi Basiri 88, Jalan Gubernur Subarjo di Banjarmasin Selatan, yang baru saja diresmikan Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR. Hari Wijaya berharap pusat daur ulang ini akan ada di setiap kecamatan. Risna, Banjar TV. Pemirsa, kalau tadi kita berbicara tentang pengendalian sampah yang ada, kali ini Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin
menggelar Grand Final Apresiasi Duta Generasi Berencana atau Genre Kota Banjarmasin 2025. Para duta ini diminta sebagai pelopor mengedukasi remaja matang sebelum berkeluarga. Ajang Duta Genre 2025 memasuki babak Grand Final. Dihadiri langsung Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin bersama Ketua Tim Penggerak PKK Nelly Listriani Ahad 1 Juni 2025 tadi. Kegiatan tersebut menjadi wadah pengukuhan dan pemberian semangat para remaja terpilih yang mengemban tugas sebagai Duta Genre yang dipilih untuk menjadi perwakilan dan pelopor program Generasi Berencana. Mereka memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku positif terkait kesehatan reproduksi, pergaulan remaja, dan bahaya narkoba. Yamin menyambut baik kegiatan apresiasi Duta Genre yang rutin dilaksanakan setiap tahun sebagai ajang menjaring kader-kader terbaik kota untuk menjadi tonggak terdepan dalam mengedukasi remaja, pelajar maupun masyarakat umum tentang pentingnya menyiapkan diri sebelum memasuki fase kehidupan berkeluarga. Ini ada juga salah satu motivasi atau motivator bagi anak-anak muda sekarang ya. Jadi mereka harus merencanakan apa yang akan dia inginkan siapa ke depan ya. Dalam keluarga ya. Dan juga memang ini perlu dukungan dari orang tua. Jadi tidak hanya anak muda yang saat ini berkarya, dia tidak, tapi orang tua yang di rumah juga harus memberikan dukungan dan support untuk mereka sebenarnya menurut saya. Ini pandangan saya ya. Jadi pendukung orang tua juga penting. Tidak serta-merta hanya anak muda yang saat ini, namun mereka juga perlu pendidikan dari orang tua mereka masing-masing. Nah ini kita juga sangat apresiasi orang tua kita yang ada di Banjarmasin selalu peduli terhadap masa depan anak-anaknya, mungkin sekalian juga masa depan kehidupannya nanti. Jadi memang perlu kegiatan-kegiatan ini seperti ini untuk selalu kita sampaikan kepada anak muda bahwa agar bisa memiliki berencana karena berencana itu keren. Jadi kita memang harus merencanakan segala sesuatu. Di saat bersamaan, Yamin dan Nelly turut dikukuhkan sebagai ayah dan bunda generasi berencana Kota Banjarmasin oleh perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan. Yamin mengaku dengan amanah yang diberikan, ia bersama Bunda Genre akan mendukung penuh langkah Duta Genre untuk bermanfaat dan produktif bagi halayak. Ia berjanji akan memberi motivasi dan dukungan kepada mereka untuk menciptakan generasi yang berkarakter, mengerti soal kehidupan sebelum berkeluarga, termasuk edukasi soal pencegahan stunting. Eko Anggoro, Banjar TV. Dan pemirsa, usai pariwara berikut akan kita simak bersama Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin dan wakilnya Hasnur Yadi Sulaiman sholat Idul Adha di Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Kami segera kembali.